Halo teman-teman pecinta film, kali ini aku akan membahas film yang berjudul We Are Still Here. Film ini merupakan film horor asal Amerika yang disutradarai oleh Ted Geoghegan. Film ini menceritakan tentang kisah suami istri yang bernama Anne dan Paul. Mereka pindah rumah setelah kematian anaknya Bobby akibat kecelakaan mobil. Mereka tidak mengetahui sebelumnya rumah yang ditinggali selama 30 tahun itu banyak menyimpan misteri. Penasaran dengan kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, kita simak ceritanya. Mereka memutuskan untuk pindah setelah kematian tragis putra mereka Bobby dalam kecelakaan mobil. Anne dan Paul pindah ke rumah baru di pedesaan New England. Paul berharap pindahnya mereka akan menjadi terapi untuk Anne karena kematian Bobby telah membuat mereka dalam depresi berat, terutama istrinya. Keesokan paginya, Anne yang sedang beres-beres barang mendengar sesuatu, lalu dia menelusuri lorong rumahnya dan ada pintu yang terhubung dengan ruang bawah tanah. Anne ke ruangan tersebut dan menemukan sarung tangan baseball dan tak berapa lama bola baseball yang jatuh dari tangga. Saat itulah Anne merasa Bobby selalu hadir di dekat mereka. Anne bercerita ke Paul, namun Paul tidak percaya apa yang dikatakan istrinya. Malam harinya Paul menelpon untuk meminta orang datang mengecek rumahnya di bagian bawah, karena Paul merasa terganggu dengan asap di ruangan tersebut. I understand, but the smell in the cellar needs to be taken care of now. It smells like smoke. Saat mereka berbincang pada malam itu, lalu datanglah dua orang tetangga mereka yang tinggal di ujung jalan, yaitu Dave dan Kate istrinya. Anne pun mengajak mereka masuk untuk sekedar minum teh atau whisky. So, what was this history you mentioned, Dave? Dave yang lebih banyak berbicara ketimbang istrinya itu mengatakan tentang rumah dan penghuni sebelumnya yang bernama Dagmar, orang yang pertama kali tinggal di rumah itu. Dave berkata, warga kota tentang desas-desus rumah itu dan Dagmar yang menjual peti jenazah kosong, serta mayatnya yang dijual ke orang-orang Asia Timur di Boston dan mengolahnya menjadi capcay. Boston, turning them into chop suey. Pihak kota mengusir Dagmar, istri dan anaknya dari kota itu. Tak berapa lama, Dave pun berpamitan setelah berbincang-bincang. Kate diam-diam memberikan catatan kecil untuk Paul dengan memperingatkan mereka untuk meninggalkan rumah. Lalu pagi harinya, orang listrik yang diminta Paul datang. Dia bernama Joe dan langsung menuju ruangan bawah. Seperti yang Paul bilang, ruangan itu terasa sangat panas. Paul meninggalkannya saat Joe mengecek ruangan. Anne meminta Paul untuk mengajak teman-temannya berakhir pekan, May dan Jacob, untuk datang ke rumahnya, termasuk anaknya Harris. Anne dan Paul menganggap kedua temannya itu spiritualis dan bisa membantu untuk menghubungi Bobby. Seperti biasa, sebagai penjelasan atas peristiwa supranatural aneh terjadi di rumah. Mendengar teriakan Joe, Paul yang sedang sarapan dengan istrinya langsung menuju ruangan bawah. Melihat tangan Joe terluka seperti terbakar, dengan cepat meminta Anne memanggil ambulan.
burn fast. Andy, call an ambulance. Jacob dan May pun datang. Saat kedatangan mereka, Anna mengajak keluar untuk makan malam di restoran. Saat sudah sampai restoran, orang-orang yang di dalam resto semua memandang ke arah mereka, Paul dan Anna. You guys eating? Yeah. 4, please. Hari yang masih dalam perjalanan menuju rumah Paul dan tiba dengan pacarnya Daniela. Orang tuanya meninggalkan pesan di depan pintu, dan keduanya memilih beristirahat di rumah. So to take the edge off. Namun naas, saat Haris ke ruangan bawah tanah, dia terbunuh oleh roh yang ada di ruangan tersebut, dan pacarnya pun terbunuh di dalam mobil saat melarikan diri. You okay? Malam pun tiba. Sepulang dari restoran, mereka tidak melihat Haris. Padahal dia bilang akan datang menyusul oleh pacarnya. Orang tuanya berpikir kalau anaknya mampir ke tempat lain untuk bermalam. Dave yang kemudian datang ke restoran itu dengan istrinya membunuh salah satu karyawan di sana. What those folks talk about? We're closed! Fuck's sake, will you please go find out who it is and tell them that we've already turned off the ovens? No, we're all closed up. Maddie, pemilik resto, pun mendengar percakapan Paul dan Anne. Dave berkata, apabila tidak membunuhnya, kota itu akan menjadi seperti wabah virus. Dave dan Maddie pun merencanakan sesuatu di rumah itu. After what this town did to that family, they'd kill God himself if he walked into their house. Keesokan paginya, May yang membutuhkan udara segar dan Anna yang ingin belanja kebutuhan dapur memilih keluar bersama. Sementara istri mereka keluar, Jacob akhirnya berhasil meyakinkan Paul untuk mengadakan pemanggilan arwah dengan dia. Jacob meminta Paul untuk berkonsentrasi. Anna dan May bertemu Dave di luar, dan Dave mendengar percakapan mereka tentang rumah itu. May menanyakan kembali tentang Dagmar kepada Dave. Is it true what happened up there? Running the Dagmars out of town? Because I saw a family there last night. You did? May has abilities. Well, I'd say she certainly does. We need to get back, Annie. Lalu mereka pergi dan kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, Anna dan May melihat Jacob sudah kerasukan, dan ternyata itu bukan arwah Bobby, melainkan arwah Dagmar yang marah karena dia dan keluarganya terbunuh dibakar di kota itu. Telepon berdering. Anna mengangkatnya, dan yang menelpon adalah Kat, istri Dave, yang sudah terbunuh, mengingatkan Anna untuk pergi dari rumah itu. Arwah Dagmar berkata, "Ini rumahku." May meyakinkan Jacob untuk konsentrasi agar arwah itu keluar, tapi malah semakin marah. Arwah itu berkata, "Kota ini yang membunuh keluargaku, dan kalian lebih percaya orang tua itu." May yang masih berusaha menyadarkan Jacob tidak berhasil,
dan kemudian Jacob bunuh diri dengan menusukkan benda tajam ke arah matanya. Saat Jacob mati, Paul mengatakan untuk segera pergi. Namun saat mereka ingin keluar, May yang membuka pintu langsung dibunuh oleh Dave yang datang ke rumah membawa senjata dengan warga kota lainnya. Dave dan warga berkomitmen untuk membunuh mereka semua di rumah itu. Dave dan warga mulai masuk ke dalam rumah. Roh-roh keluarga Dagmar marah, membunuh warga kota di rumah itu. Dave masih berniat untuk mengorbankan mereka. Dave mencoba untuk membunuh Anne dan Paul. Tapi sebelum ia membunuhnya, ia sudah dibunuh oleh Rob Dagmar. Why? Something special about him? You wanted this. New blood! And our town is forced to deliver it! Kemudian arwah Bobby hadir dan mengatakan, "Jangan khawatir ibu, aku di sini." Anne yang masih percaya anaknya di rumah, sambil tersenyum Anne berjalan menuju ruang bawah tanah. Diikuti saat kemudian oleh suaminya. Paul menuju ruang bawah, kemudian Paul tersenyum sedikit, lalu berkata, "Hey Bobby." Film pun selesai. Hey, Bobby. Bagaimana teman-teman, menegangkan bukan? Sekian review film saya ini. Jika kalian suka, ikuti terus channel ini untuk membahas film-film horor yang menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum, sehat selalu teman-teman.